Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin misbahil dhalam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'du. Pemirsa TV Tabalong yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam agama Islam diajarkan 3 komponen ajaran agama. Yang pertama, tauhid atau akidah atau keimanan kepada hal-hal yang perlu diimani dalam agama kita. Yang kedua adalah syariah atau fikih. Kemudian yang ketiga adalah akhlak. Ketiga-tiga ajaran agama ini harus seiring sejalan, harus seimbang antara satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang muslim dan muslimah yang memiliki akidah yang kuat, ibadah yang rajin, dan akhlak yang mulia. Di dalam tinjauan ilmu pendidikan ada 3 komponen pendidikan yang harus dipenuhi agar menjadi seorang yang baik dari segi pandangan agama maupun dalam segi kemasyarakatan. Yang pertama adalah kognitif, yaitu otak atau mental. Yang kedua afektif, skill atau nilai. Dan yang ketiga adalah psikomotorik atau skill, keterampilan. Allah Subhanahu wa taala lewat satu surah dalam Al-Qur'an, yaitu surah Luqman, mengajarkan kepada kita semua bagaimana kita mendidik diri kita, mendidik keluarga kita, dan mendidik masyarakat kita agar menjadi orang yang benar-benar memiliki segala hal yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dalam surah Luqman ayat 12 sampai 19, Allah memberikan tuntunan kepada kita. Ma'asyiral muslimin, pemirsa TV Tabalong rahimakumullah. Imam Ibnu Katsir Al-Hafiz rahimahullahu ta'ala memberikan penjelasan bahwa Luqmanul Hakim, nama panjangnya adalah Luqman bin Unaqa bin Sa'ad. Dan menurut Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwasanya Luqman adalah seorang pencari kayu bakar dari Habasyah. Artinya beliau adalah orang biasa, namun diabadikan Allah Subhanahu wa taala nama beliau menjadi nama salah satu surah di dalam Al-Qur'an. Di dalam surah Luqman ayat 12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah wa man yashkur fa innama yashkur nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Artinya, dan sungguh kami telah memberikan kepada Luqmanul Hakim al-hikmah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, sesungguhnya dia bersyukur kepada dirinya sendiri. Dan barang siapa kufur kepada nikmat Allah, kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Mulia. Poin pertama dari ayat 12 surah Luqman ini memberikan pengajaran kepada kita bahwa Sayyidina Luqmanul Hakim adalah orang biasa, namun beliau diberikan Allah hikmah, yaitu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, untuk menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang harus kita lakukan, yang harus kita tanamkan di dalam diri kita adalah senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur terhadap nikmat yang diberikannya kepada kita. Kemudian ayat yang ke-13 dari surah Luqman, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya,
Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqmanul Hakim memberikan wejangan, memberikan nasihat kepada anaknya, dan dia mengajarkan anaknya, mendidik anaknya, wahai anakku, janganlah engkau menjadi orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya syirik atau menyekutukan Allah itu adalah kezaliman yang sangat besar. Dari ayat 13 surah Luqman ini dapat kita ambil pelajaran nasihat pertama Sayyidina Luqmanul Hakim kepada anaknya, yaitu mengenai tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana lawan daripada tauhid adalah syirik atau menyekutukan Allah. Baik syirik yang jali atau syirik yang nampak yang jelas maupun syirik yang khafi, syirik yang samar-samar. Di antaranya disebutkan Nabi adalah riya atau minta dilihat atau dipandang apa yang kita lakukan dalam perbuatan ini, minta dinilai, minta dipuji oleh makhluk atau manusia. Oleh karena itu, marilah kita menjadi hamba Allah yang senantiasa bertauhid dan menghindari menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan segala apapun di alam ini. Ma'asyiral muslimin, pemirsa TV Tabalong rahimakumullah. Kemudian pada ayat ke-14 surah Luqman, Allah melanjutkan firman-Nya, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Dan kami telah perintahkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, yang mana ibu kita mengandung kita wahnan ala wahnin, kepayahan di atas kepayahan, wa fisaluhu fi 'amaini, dan beliau menyapih kita atau menyusui kita dalam masa amain, 2 tahun. Oleh karena itu kata Allah, anishkurli, hendaklah kalian bersyukur kepadaku, wali walidaika, dan berterima kasih, berbuat baik kepada kedua orang tua kita, ilayyal masir, sungguhnya kepadaku kata Allah kalian semua akan dikembalikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari ayat 14 surah Luqman ini dapat kita ambil kesimpulan, yaitu pendidikan akhlak terutama kepada kedua orang tua, wabil khusus kepada ibu kita yang memiliki peran penting, yang memiliki jasa yang sangat luar biasa, tidak akan terbalas walaupun kita melakukan apapun. Balasan kita kepada kedua orang tua kita, khususnya ibu kita, tidak akan bisa kita membalasnya. Oleh karena itu senantiasa marilah kita berdoa, senantiasa kita mendoakan dan berbuat baik kepada mereka. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sagira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan rahmatilah, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi aku sewaktu aku masih kecil. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian ayat ke-15 daripada surah Luqman, Allah melanjutkan firman-Nya, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau seandainya orang tua kita itu mengajak kita kepada sesuatu yang tidak diridai Allah, maka kata Allah, fala tuti'huma, jangan ditaati mereka, tapi tetap kita wa shahibhuma fid dunya ma'rufa, bergaullah dengan mereka dengan pergaulan yang baik kepada mereka. Rasulullah SAW bersabda, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam soal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian ayat ke-16 Allah berfirman, ya bunayya innaha in takum misqala habatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Wahai anakku, seandainya di muka bumi ini seandainya ada sesuatu kebaikan walaupun sangat kecil, ada di dalam batu, ada di atas langit atau di dasar bumi, maka ketahuilah bahwasanya Allah akan membalas kebaikan itu. Begitu pula dengan kejahatan, Allah akan membalas kebaikan dan kejahatan dengan balasan yang sama. Oleh karena itu di sini pendidikan mental, pendidikan disiplin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, ya bunayya aqimis shalah, wahai anakku dirikan salat, wa'mur bil ma'ruf, seru manusia kepada kebaikan, wanha 'anil munkar, dan cegah manusia daripada berbuat kemungkaran.
Ini artinya adalah pendidikan sosial, kepedulian terhadap sosial. Jadi kita diajarkan agama kita bukan hanya saleh secara pribadi, tauhid benar, ibadah bagus, tapi juga kita harus memiliki kepedulian terhadap lingkungan, terhadap sosial kita, yaitu amar ma'ruf, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan nahyul munkar, mencegah daripada kemunkaran. Dan yang terakhir, yang ke-18 dan ke-19, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Luqman, "Wala tusair khadaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha." Jangan engkau palingkan wajahmu kepada manusia dan jangan berjalan di muka bumi dengan penuh kesombongan. Artinya diajarkan kepada kita untuk selalu tawadhu, rendah hati, dan bersifat jangan sombong, karena kesombongan itu adalah sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, pemirsa TV Tabalong rahimakumullah, sebagai kesimpulan dari tausiah ini, ajaran Al-Quran dalam surah Luqman, pendidikan kepada kita dan kepada generasi kita, khususnya generasi muslim, surah Luqman ayat 12 sampai 19. Yang pertama, jangan menyekutukan Allah atau tauhid kepada Allah. Kemudian yang kedua, berbuat baik kepada kedua orang tua atau pendidikan akhlak. Yang ketiga, sadar bahwa semua benda dalam pengawasan Allah, manusia berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, sikap mental spiritual. Kemudian yang keempat, dirikan salat, ibadah kepada Allah. Yang kelima, berbuat baik, kebaikan. Dan yang keenam, jauhi kemungkaran atau sifat kepedulian sosial. Yang ketujuh, sabar menghadapi ujian dan cobaan akhlak. Dan yang kedelapan, jangan bersikap sombong atau bersikap lebih hebat dan lebih baik daripada orang lain. Inilah pendidikan akhlak. Mudah-mudahan kita dapat menerapkan ajaran Allah Subhanahu wa taala, pendidikan di dalam surah Luqman ini, untuk kita terapkan bagi kehidupan kita pribadi, keluarga, dan masyarakat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah serta inayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.